Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan tetap pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendakmu, kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudusmu yang dari atas tidak kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi. Dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu.
Teguhkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turut temurun. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini, sebagai gantimu untuk melayani aku, selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu? Apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam, semoga sehat semuanya, pikirannya sehat, hatinya sehat, dompetnya sehat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan ke Yerusalem, kita mendengarkan bagaimana Yesus diikuti oleh banyak orang. Oleh karena itu, Yesus ini mengambil kesempatan untuk memberi peringatan kepada mereka dan juga kita tentang makna perjalanan Yesus. Perjalanan Yesus kemana? Ke Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus itu berarti kita siap sedia untuk mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Bahkan lebih dari orang yang paling kita kasihi karena hubungan darah. Injil hari ini kedengarannya aneh dan tidak dapat kita terima. Yaitu perintah untuk membenci. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, maka tidak bisa menjadi murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, orang tidak dapat membenci orang tuanya, siapapun. Kalau orang membenci orang tuanya itu namanya kurang ajar dan dosa. Ya kan? Kan bertentangan dengan 10 perintah Allah yang keberapa? Yang keempat. Secara alamiah juga sulit kita untuk menerimanya. Kita membenci orang tua kita, saudara-saudara kita, ibu kita.
Yesus menggunakan kata membenci itu hanya untuk menyadarkan kita bahwa cinta kepada Tuhan Yesus itu bisa menimbulkan bentrokan, bisa menimbulkan pertengkaran dengan orang-orang yang paling kita cintai. Ya. Misalkan di dalam keluarga yang mayoritas keluarga besar Katolik, terus kemudian pindah agama atau mereka pindah ke tempat kita, akan dijauhi, akan direndahkan, akan dibuang, akan dibenci. Apabila kita tidak mencintai Yesus di atas segala sesuatu, maka kita tidak dapat menjadi murid-Nya. Mengikuti Yesus dengan demikian itu kita berarti memanggul salib setiap hari. Orang harus siap untuk dipermalukan. Orang harus siap untuk direndahkan, bahkan disalibkan oleh orang lain. Siap? Siap tidak? Kalau tidak siap, angkat tangan. Mau dipermalukan? Mau direndahkan? Mau disalib? Saudara-saudari yang terkasih, apabila kesiapsiagaan dan kemauan ini tidak ada, kita tidak bisa menjadi murid-Nya. Dan semuanya itu harus diperhitungkan. Maka Yesus pada hari ini mengambil dua perumpamaan tentang menara dan perang. Segala sesuatunya harus dipersiapkan untuk membangun, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Jangan-jangan nanti kurang. Mau bangun 2 lantai, tapi dananya cuma 1 lantai, ya kan gitu. Lalu kalau perang, dipersiapkan lebih dahulu. Karena perjalanan Yesus ke Yerusalem itu bukanlah suatu wisata panjang, bukan ziarah rohani. Dari sebab itu saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita terlalu cepat mau mengikuti Yesus. Kita pikir baik-baik. Jangan kita mengambil jalan ini kalau kita tidak siap. Ya. Karena perjalanan Yesus adalah ke Yerusalem. Kemana Yerusalem? Disalib, disiksa, didera, diludahi, dimahkotai duri, diejek. Maka orang tidak dapat menjadi murid Yesus kalau tidak mau melepaskan diri dari segala miliknya. Hanya orang sederhana dan murni hatinya yang bisa mengerti hal ini. Karena menjadi murid Yesus itu memang tidak mudah. Dan harus dengan rendah hati kita akui bahwa mungkin kita termasuk orang yang bukan murid-Nya. Dan kita tidak perlu malu atau merasa rendah diri mengakui hal itu. Memang tuntutan Yesus itu sangat tinggi dari minggu ke minggu. Kita dengarkan sabdanya.
Tuntutannya tinggi dan kita berhadapan dengan seorang guru yang keras yang menuntut segala sesuatu dari kita. Tetapi ingat bahwa kita juga berhadapan dengan seorang guru yang penuh belas kasihan. Dan kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri dalam tuntutan ini. Satu hal yang mungkin ditanyakan Yesus kepada kita hari ini adalah, setelah Anda mendengarkan tuntutan-tuntutan ini, apakah Anda mau mengikuti aku atau mengundurkan diri? Jawaban terletak pada Anda dan kita semua. Sekiranya kita dapat menjawab dengan jujur dan penuh kerendah hatian, maka Dia akan memegang tangan kita dan berkata, "Mari, ikutlah aku." Yesus memanggil Petrus itu bukan karena dia kuat, melainkan karena Yesus menjadikan Petrus orang yang kuat. Begitu juga kita. Yesus memanggil kita yang lemah ini, ya, bukan karena kita memiliki kelebihan sesuatu, melainkan karena Yesus ingin menjadikan kita kuat. Kuat untuk mengikuti Dia, kuat untuk memanggil salibnya, kuat untuk menyangkal diri kita. Karena menjadi Kristen itu berarti pada tempat pertama mengikuti seorang pribadi, bukan melaksanakan ajaran-ajaran. Ya. Yesus memanggil kita untuk menyerahkan diri kita kepadanya dan mencintai Dia di atas segala sesuatu. Kita tidak dipanggil untuk melaksanakan ajaran-ajaran. Kita dipanggil untuk mencintai dan mengikuti seorang pribadi Yesus. Maka kekristenan itu adalah agama persekutuan yang pertama-tama mau membangun hubungan pribadi dengan Yesus dan sesama. Dari hubungan pribadi inilah akan lahir suatu gaya hidup baru, bahwa agama Kristen adalah agama cinta kepada Yesus. Karena cinta kepada Yesus berarti kita memanggul salib dan melepaskan diri dari segala milik kita karena Dia. Cinta ini hanya dapat dicapai hanya dengan doa. Dan itulah cinta yang paling membebaskan manusia.